Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Dan Tribuners nih, kita bakal bicara soal kebudayaan nih kali ini. Tapi kalau misalkan Tribuners kan biasanya kalau bicara soal kebudayaan itu rata-rata pasti mengaitkannya dengan atau lekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan kalau bicara soal budaya Indonesia, mungkin yang terlintas di pikiran Tribuners biasanya itu kan langsung ke adat istiadat, kayak pakaian adat, kemudian musik tradisional dan sebagainya. Tapi ada yang bilang nih, kalau kebudayaan adalah pertahanan terbaik bangsa kita. Kira-kira artinya apa ya Tribuners? Langsung aja nih kita tanyain ke Pak Teguh Haryono. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Hujan baik. turun. Hujan turun. Tapi artinya agak lebih dingin, berkah berarti turun. Kira-kira gitu. Oke, mantap. Nah Pak, apa tuh Pak tadi Bapak kan bilang nih gitu pernyataan bahwa pertahanan terbaik Indonesia adalah kebudayaan. Oke. Nah, maksudnya apa tuh? Gini, kalau dari sisi pertahanan itu ya situasi hari ini kan disebutnya VUCA itu ya. Ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, bahkan sudah berkembang lagi setelah ada COVID kan. Jadi ternyata kita gagap menghadapi itu semuanya. Baik kita punya, katakanlah kalau biasanya alutsista ya. Orang ngomong alutsista, kemarin ribut kan ada diskusi mengenai MF. Ternyata kita nggak siap. Ternyata bukan di situ kita diserangnya. Kita diserangnya malah di apa itu, di kesehatan, di ekonomi dan segala macam. Tapi semuanya itu kita survive di COVID. Kalau saya katakan. Karena apa? Kita punya budaya gotong royong yang kita sementara ini kita lupakan. Padahal itu underline dari budaya kita itu ya di situ. Sehingga kita survive di COVID bukan karena kepandian apa-apa, tapi karena rakyatnya punya rasa gotong royong, budaya kita yang tiba-tiba muncul. Kira-kira itu. Itu yang paling sederhana menjelaskannya. Jadi kenapa kita sudah terbukti hari ini, tanpa itu kita kita sudah hilang. Oke, jadi kan biasanya kan pertahanan kan biasanya orang mikirnya alutsista. Itu masalahnya, karena gini. Ternyata nggak cuma itu ya. Satu lagi ya, kita ngomongnya selalu bicara mengenai militer. Ya kan, ada juga loh pertahanan dari militer. Karena serangan kita tidak hanya militer, ada non militer. Nah, untuk itu kita harus siapkan juga ya, apa sih yang non militer? Ya tadi bisa bicara kesehatan, bisa bicara ekonomi, bisa bicara juga energi, bisa bahkan yang orang tidak sadar, hari ini mungkin kita sudah masuk ke dalam surat, termasuk surat darahnya anak-anak muda kita tuh budaya luar negeri. Iya, betul. Ini yang saya punya concern di sana. Kira-kira gitu. Oke. Siap. Oke, tapi sebelum kita bicara jauh nih, ini Pak Teguh ini kan sebagai dokter pertahanan yang punya concern lebih ke budaya. Kenapa sih Pak punya concern lebih ke budaya? Kalau saya gini, pertama saya mengambil ilmu pertahanan di Dr. Aldi Unhan. Saya tahu persis bahwa biasanya kita selalu bicara tadi militer juga dilupakan. Ternyata kita itu udah. Saya kebetulan punya lama perjalanan hidup saya ini kan macam-macam. Dan salah satunya saya terus terang di kebudayaan. Dan late kira-kira mungkin 6 bulan terakhir bahkan saya concern, saya itu bergerak di Daulat Budaya Nusantara. Ini saya pengen memunculkan lagi bahwa budaya kita luar biasa. Dan terus terang setelah saya berkeliling di 6 lokasi di Indonesia, masih sisa 3 sih. Itu saya merasa benar saya punya keyakinan bahwa budaya kita ini harus budaya yang tidak hanya kita lestarikan, bahkan kalau perlu kita kembangkan, karena budaya nggak pernah macet ya, nggak berhenti. Tapi kita kembangkan sedemikian rupa, kita bisa jadi salah satu yang, mohon maaf, di dunia ini bisa jadi kita adalah yang dilihat budaya kita itu luar biasa. Ini kadang-kadang kita lupa. Nanti kita silahkan nanti diskusi lebih lanjut. Tapi saya punya concern ke arah sana dan saya yakin itu apalagi dengan adanya COVID kita survive karena kebudayaan kita. Bukan karena punya alat alutsista yang kuat, bukan kita punya ekonomi yang kuat, bukan kita punya politik yang kuat, tapi ternyata kita budaya yang kuat. Kira-kira itu. Oke. Nah tapi budaya ini kan aku pernah baca-baca nih soal statement dari Pak Teguh soal budaya obat-obat tradisional dari masyarakat. Nah itu mungkin jadi yang termasuk COVID-19 kemarin kan ada yang bilang pakai obat-obat tradisional gitu kan. Exactly. Tapi saya tidak mau mendikotomikan tradisional dan modern ya. Di Cina nggak ada loh tradisional modern. Sekarang obat-obat Cina itu mohon maaf itu juga tradisional, tapi menjadi modern kan. Gitu kan. Bisa masuk, tapi bagi saya salah satunya itu. Salah yang lainnya cukup banyak. Yang paling mendasar menurut saya, contoh saja, kita nih hari ini kita makanan kita kan nasi, hampir seluruh Indonesia nasi. Akhirnya kekurangan nasi kan. Padahal budaya kita nggak cuma nasi loh.
Satu. Kedua, tadi saya cerita mau eksplisit aja ya saya ngomong ya. Bibimbap lebih senang daripada pecel. Padahal kita nggak sadar itu dipengaruhi oleh budaya Korea. Akhirnya apa? Kita kekurangan bahan-bahan dasar untuk makan sendiri. Karena kita nggak pernah melakukan itu dengan baik, bahwa pecel itu lebih sehat, lebih murah, dan lebih baik untuk konsum masyarakat kita daripada perutnya lebih cocok itu daripada bibimbap. Enggak nih saya. Jangan-jangan kita juga lebih senang bibimbap daripada pecel. Masih makan pecel. Tapi bener, selain makanan juga sekarang kayak ya kita belak-belakan aja soal budaya Korea kan banyak banget ya, dari musiknya, pakaiannya juga, skincare juga. Biasanya kan dulu kita skincare masih ada kayak pakai bahan-bahan alami, mungkin sekarang ya produk-produk dari sana gitu ya Pak. Mau saya lebih jauh lagi? Coba silakan Pak. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia kalau Suno Gurgurunyo nggak melalui budaya. Budaya Belanda sadar persis, masuk Indonesia nggak bisa dia dengan menggunakan senjata. Mulai intrusi budayaan, akhirnya dia bisa menguasai kita. Itu contoh satu. Contoh kedua, Wali Songo tidak pernah bisa membawa, mohon maaf, salah satu agama kita masuk di Jawa kalau dia nggak menggunakan cara-cara kebudayaan. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Anak-anak muda sekarang tidak pernah dimasukkan ke dalam arah sana. Itu khawatir saya. Ini contoh paling ekstrim ya. Saya ambil dua contoh yang paling ekstrim. Kebetulan saya kenal betul gitu. Gitu Kiki. Jadi harapan Bapak nih sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang nih di tengah gempuran budaya-budaya dari luar nih. Kita kan harus mempertahankan. Gini, tidak bisa sesuatu hanya satu pihak. Semuanya harus dilakukan dengan kolaborasi, ya kan, dengan sinergi seluruh stakeholdernya. Kita tidak bisa menyalahkan pemuda saja. Kalau orang tuanya tidak bisa juga menyadarkan kan. Itu nggak bisa. Yang diharapkan apa? Ya mari kesadaran ini terus kita gaungkan, kita perlihatkan bahwa budaya kita is not yang paling jelek, bahkan kita bujuk istilahnya adiluhung, tapi bukan hanya untuk sekedar dinikmati, saya dipikirkan apa nilai paling dasarnya untuk kita kembangkan ke depan. Setelah itu baru kita bicara anak muda. Anak muda itu kadang-kadang cuma presentasinya saja kan, bagaimana mempresentasikan itu kan. Mohon maaf GG, saya paling sederhana, saya kebetulan juga pernah kuliah di bisnis gitu ya. Kampanye itu penting. Kampanye ya, kampanye. Marketing itu penting. Saya nggak nyebut salah satu merek rokok, itu dianggap lebih baik daripada merek Indonesia dulunya. Akhirnya dia mengakuisisi merek Indonesia kan, karena kalau dia lebih gagah. Minuman itu tidak lebih baik dari teh loh. Yang kita punya teh India, tapi kan sudah lama di kita kan. Tapi kenapa kita merasa kalau minum itu lebih jantan dan lebih modern daripada itu? Karena apa? Karena ada industri yang menggerus kita melalui pola pikir di kita. Akhirnya apa? Kalau sesuatu menjadi masuk di sini, menjadi keyakinan, akhirnya jadi gerak dia nggak sadar dia mengikuti arah itu. Ini yang gitu. Pemuda gimana ya, mari kita sama-sama semuanya, pemudanya juga mulai mengerti. Salah satu ini coba disampaikan ke teman-temannya. Kalau saya kan generasi kolonial, ini generasi milenial. Berarti emang kita nggak dipungkiri tetap harus paham juga budaya luar, tapi harus mau saya kasih contoh lagi? Boleh biar lebih ini nih. Ini ya contoh ya. Contoh sendiri saya ngomong dari musik aja. Gamelan kita itu luar biasa loh. Gamelan kita tuh pakai metal loh. Bukan hanya sekedar kulit kambing, bukan hanya sekedar tali itu, tapi kita itu pakai metal, itu pakai teknologi. Saya insinyur soalnya. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa. Nadanya pun berbeda-beda kan, ya kan? Dan itu gamelan itu kan luar biasa. Orkestrasi begitu rupa. Kita lupa bahwa itu adalah budaya yang nggak pernah kita pikirkan. Satu, kedua lagi keris. Kan dianggapnya cuma klenik. Tapi sebagai engineer saya tahu persis itu metalurgi yang luar biasa. Dia lapis demi lapis sehingga dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jangan dilihat kerisnya, bagaimana keris itu menjadi satu kesatuan dari kita. Ini yang kadang-kadang, ini saya contoh sederhana yang mudah dilihat ya. Saya nggak ngomong lebih dalam lagi. Saya ngomongnya yang kelihatan aja deh. Berarti kita harus bangga nih. Ini sudut pandang budaya dari seorang insinyur. Ternyata banyak banget filosofinya yang mungkin kita kayak mungkin nggak merhatiin soal itu terbuat dari apa. Mungkin lebih kayak ke mungkin suaranya kayak gini. Oh ini identik kayak gini tadi keris gitu ya. Nah sekarang
kita kan udah bicara agak lumayan jauh nih soal budaya, tapi sebenarnya budaya ini bagi Bapak tuh apa sih? Kebudayaan menurut Bapak ini apa sih? Kalau budaya itu kan tata nilai dan bagaimana kita melakukan dia. Tidak hanya sesuatu yang bisa dijual saja. Akal budi kan. Jadi lebih intrinsik lagi sifatnya. Jadi kalau menjadi bentuk yang bisa dijual seni, itu hanya sudah sekedar bagian dari budaya. Oke. Gitu ya. Saya senang sih ada Kementerian Industri Kreatif itu Iya, yang manggil. Parekraf. Tapi kan dia konotasinya hanya sekedar itu bisa dijual jadi ekonomi kan. Iya. Tapi bukan jadi tingkah laku tata nilai yang Iya. diakui masyarakatnya. Itu saya sampai ke sana. Jadi bukan lagi misalnya kebudayaan itu apa? Yang bikin orang Bali bikin itu. Itu bagian dari budaya kecil, bukan budaya secara keseluruhan. Saya melihatnya tata nilai, tingkah laku dari kita semuanya ini adalah bagian budaya yang itu sudah melalui ujian demi ujian. Nenek moyang kita itu bukan sekedar cuma main-main loh. Ini yang saya pengen ingetin. Kalau kita nanti banyak, ya sekali lagi saya ngomong ketahanan ya, akhirnya kita semuanya tergantung. Jadi ekonomi hanya bagian kecil, karena menjadi ekonomi, menjadi politik, menjadi sosial, itu akarnya bagi saya adalah budaya. Dan menurut saya setelah saya teliti ini, Iya. kita punya budaya Jawa, Hmm. kita punya budaya Minang, kita punya budaya Dayak, kita punya budaya Papua, kita ternyata sebenarnya punya budaya Indonesia, tapi nggak pernah kita tonjolkan. Jadi kalau ngomong budaya Indonesia itu bukan gamelan, bukan wayang, itu budaya Jawa. Tapi sebagai satu negara, Keseluruhan. ternyata nenek moyang kita menurut saya paling mendasar adalah gotong royong. Oke. Budaya gotong royong. Dan direpresentasikan dari Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Yang sekarang dianggap sesuatu biasa, tidak pernah diterjemahkan menjadi sampai tingkah laku dan tata budi kita. Ini setelah saya baca dan diskusi, saya kok sebenarnya sudah ada. Karena terus terang saya tadi pengen tahu apa sih budaya Indonesia ini. Pasti orang ngomong gamelan, wayang, gitu kan, sasando, Iya. gitu aja kan. Tapi tidak pernah itu budaya di situ. Tapi sebagai bangsa kita kan kesepakatan bersama kan. Kita di Indonesia ini kan cuma kesepakatan, imajiner kan sifatnya kan. Iya. Imajiner kan. Kalau Jawa jelas ada situ ini. Terus kalau sini nggak mau dia disebut, pasti nggak mau. Kalau kamu bilang orang Dayak bahwa budaya Indonesia itu budaya gamelan pasti nggak mau. Iya. Dan saya keliling 6 lokasi itu betul-betul kelihatan sekali. Jadi budaya yang diakui seluruh suku gitu kali ya. Iya. Tapi diterjemahkan menjadi apa? Tugas kita. Bineka. Karena saya terus terang waktu ke Alor gitu kemarin kan, luar biasa loh. Ada 30 bahasa di sana atau 40 bahasa. Luar biasa itu. Ya, bisa bayangin kan, kalau itu kita nggak bisa sesuatu yang itu pasti satu sama lain nggak mau dianggap budaya lor yang ini, bosnya protes dia ribut kan. Nah itu mari tugas PR kita bersama untuk menyadari bahwa kita punya budaya Indonesia yang underline-nya paling mendasar adalah sepak gotong royong yang sekarang mulai dihilangkan. Gampangnya kira-kira gitu. Detailnya mari kita diskusikan lebih jauh nanti. Oke, siap. Nah, tadi kan kita kayak tugas kita untuk mempertahankan kebudayaan sebagai masyarakat. Nah, untuk dari pemerintah sendiri nih, apa sih tugasnya untuk mempertahankan budaya kita ini, Pak, menurut Bapak? Pertanyaanmu sudah ke arah sono. Gini. Jangan kita terjebak mempertahankan loh. Melestarikan gitu, mungkin. Jangan atau cuma gimana kalau melestarikan seakan-akan kayak lihat di kayak kita ngelihat barang ya, cuma lihat sesuatu yang sudah barang lama kamu lihat, kita harus mengembangkan. Jadi nggak cuma. Tapi untuk mengembangkan harus tahu nilai-nilai di baliknya supaya representasinya bisa baru, tapi underlying itu masih sama gitu loh. Rohnya itu masih sama. Mohon maaf nih, saya salah satu contoh aja ya. Teman saya musik nggak apa-apa dia. Si Jawa Tejo bikin wayang kan berbeda sama yang lain kan. Ya. Musiknya berbeda kan. Tapi rohnya itu masih roh yang sama dengan oleh dalang-dalang maupun pemusik yang lama. Tapi bisa didengarkan anak-anak muda kan. Bahkan dia menang di ASEAN kan. Itu yang saya maksud. Bukan kebetulan saya dekat sama dia kan. Jadi kita nggak cuma terima seperti ini museum. Jangan seakan di museum terus dilihat saja, enggak. Kita lestarikan ya taruh di museum. Kalau pengen lihat lagu lihat, enggak. Jadi bagian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya, tapi rohnya tetap sama.
Oke. Siapa peran tadi berikutnya? Siapa yang harus berperan? Seluruh stakeholder pasti ya, Ya. ya pemerintah ya. Karena dia punya tangan, ya kan, kemana-mana, punya kaki di mana-mana, punya pengaruh di mana-mana, pasti harus pemerintah. Jadi kita harus tahu sopirnya siapa, ya pemerintah. Kalau ngomong betul, pemerintah siapa? Ya kamu tahu sendiri paling tinggi di pemerintahan siapa. Oke. Nggak bisa tidak, kamu di rumah pasti bapak kamu sebagai contoh kan. Bapak kamu kalau pulang rumah nggak pernah salam, pasti kamu ikut nggak salam. Ibu kamu teriak-teriak juga pernah, nggak salam, itu juga bagian budaya. Iya, iya. Ya kan? Kalau bapak kamu masuk rumah terus sepatunya dibuang-buang, pasti anaknya ikut. Iya. Contoh ya. Oke, jadi kita juga mencontoh dari pemerintahan kita mungkin ya. Harus Nggak kesana lagi kalau menurut saya. Oke. Oke. Nah, untuk permasalahan kebudayaan nih, kan beberapa waktu lalu mungkin ini kan kebudayaan kita ada yang diklaim sama negara tetangga nih. Oke. Nah, itu tanggapan Bapak kenapa tuh? Salah sendiri kita tidur. Oke. Saya karena mereka ini loh, jangan sampai mohon maaf ya kan nggak boleh misuh gitu kan. Hal itu juga kita lihat dalamnya loh. Masalahnya kadang-kadang kita tuh ribut kalau orang lain sudah Pas mengklaim udah kedudukan, tapi kita nggak pernah ngurus. Jangan-jangan, mohon maaf, nanti kalau sudah rendang itu diakui orang lain, kalau gudeg diakui orang lain, kita baru ribut. Sementara kita Makannya bibimbap. Kamu udah cepet ya. Oke. Itu sehingga ketika hanya impor saja, padahal harusnya kita bisa ekspor kan. Jadi kebayang nggak kalau gudeg itu bisa di makanan yang bisa kita Iya. transform ke dunia. Siapa tahu Itu- orang Korea makannya rendang gitu ya, jadi karena kebayangkan industrinya, iya. nggak efeknya itu loh. Tidak cuma bicara itu, tapi bicara apa? Mungkin lama-lama dia tahu Indonesia, akhirnya dia ya ngikut kita. Iya, benar. Oke. Oke, Sorry, jadi Gi. ya kita kebanyakan tidur katanya sama budaya kita sendiri nih. Jadi sampai akhirnya dicolong tanda kutipnya. Iya, Oke. kira gitulah. Nah, tapi dengan budaya kita yang diklaim tadi gitu, itu berdampak nggak sih ke pertahanan? Berdampak ya, pasti ya. Nah, dampaknya Karena seperti apa? gini, Bisa dijelasin, Pak? gini. Kalau kita punya budaya kita diambil, pasti ada kekosongan di kita dong. Oke. Maka kita pasti ngambil budaya lain kan. Tadi balik lagi, ketika begitu kita mengadop atau mengambil budaya lain, secara nggak sadar urat darah kamu itu dipengaruhi oleh sana. Kamu akan goyang-goyang kalau ada musik Korea. Kalau orang Korea ngomong pasti menjadi kebenaran. Kebayang kan? Jadi apa? Semua simbol-simbol, mau nih satu negara kok ngomong Korea nggak boleh ya harusnya. Simbol-simbol itu menjadi simbol-simbol kebenaran buat kamu. Padahal kamu kan banyak hal melakukan sesuatu karena sesuatu yang di dalam kamu kan. Saya akan mengatakan begini, kita punya library, perpustakaan, Ya. ya kan? Kalau perpustakaan kita ini nggak pernah kita urusi, sehingga diambil orang lain, yang kamu masukkan di sana buku-buku dari orang lain, kamu kan selalu punya masalah. Ketika punya masalah, kamu cari bahan bacaan atau library atau referensi kan? Iya. Yang kamu ambil siapa? Dari luar itu. Kamu cari sendiri. Oke. Karena kita nggak sadar, kita taruh library di kepala kita ini, tanpa sadar kita library kebenaran itu kebenaran yang bukan kebenaran kita lagi. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, kamu pasti kan, kamu seneng juga cari di sini, kamu sedih cari di sini, kamu punya tantangan ini. Akhirnya apa? Kalau seneng, musiknya musik sono. Kalau sedih, cara sedih sana. Akhirnya cari dari bantuan dari sana. Itu yang saya khawatirkan. Oke, padahal belum tentu cocok sama kita ya. Exactly. Gitu loh. Sekali lagi, mari kita pahami, jangan isi library kita itu perpustakaan itu dengan perpustakaan negara lain. Oke, tahu boleh, tapi Wow, jangan sampai jadi harus. referensi utama gitu ya. Iya. Oke. Oke. Bapak kan bilang nih budaya tradisional juga ini kan termasuk pertahanan ya. Tapi kan sekarang ini modernisasi ini kian masif nih. Gimana tuh dengan pergeseran nilai-nilai kebudayaan yang tradisional? Karena kamu misahkan sih tradisional sama modern. Jadi jangan dipisahkan sebenarnya. Karena itu kan a matter of cara pandang aja kan. Dulu kita punya namanya siapa, Ayah Butet itu, ya kan, jadi modern kan. Ada ngomong teman saya sendiri lah. Apakah wayang Susilo Tejo dianggap tradisional? Enggak kan.
Karena terus ada pergerakan nilainya sama, tapi di Bagong Sejahtera dulu nggak mungkin Iya. kan, ya kan? Itu juga sama kan. Akhirnya atau pelukis lah, Iya. Mas Irun misalnya gitu. Lukisannya juga luar biasa kan. Apakah itu tradisional? Gayanya kayak tradisional, tapi kan sebenarnya enggak. Jadi saya tuh paling enggak, jangan misalnya jangan mengatakan kalau sayur asem itu tradisional loh. Iya. Terus mengatakan kalau namanya yang tadi menjadi modern, enggak juga. Berarti Bapak ini memandang budaya itu timeless ya? Iya. Oke, jadi nggak ada Sekali nilainya ya, tradisional, bukan nggak ada. bentuknya ya. Mm. Jangan terjebak pada bentuknya Ya. ya. Oke, jadi nilainya timeless. Jadi cuma Lampu tugasnya apa? Menyinari kan. ya. Dulu pakai potromak ya lampu. Mm-mm. Sekarang ini juga lampu. Jadi nilai Fungsinya utamanya ya, adalah fungsi utamanya. Oke. mulai kira-kira gitu ya. Jangan representasinya bisa macam-macam gitu, tapi jangan lupa value-nya itu sama tetap. Oke. 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 Oke, nah kita mungkin agak karena kita ini di tahun politik ya. Mungkin kita agak tipis-tipis ngobrolin ke situ. Ini kan debat capres terakhir, ini kan ada soal tema kebudayaannya nih. Nah, apa sih yang Bapak harapkan dibahas oleh ketiga paslon di debat nanti soal tema tersebut, Pak? Jujur saya membayangkan mereka tidak melihat budaya itu bagian dari ekonomi. Oke. Biasanya terlalu cuma sekedar ekonomi. Targetnya kan mendatangkan profit. Ya kan? Lebih dari itu saya membayangkannya. Tapi saya nggak yakin tiga-tiganya akan mau ke sana sih. Oke. Pasti dia akan cuma namanya kesenian atau apa ya ludruk ya itu ya kira-kira gitu. Kita harus berhenti gini, berhenti. Tidak secara mendalam apa budaya kita, karena kita nggak punya kebudayaan, departemen kebudayaan sih. Iya ya, paling keras ya. Kebudayaan ditempelkan di pendidikan, nggak sebagai bagian terpisah yang mana dianggap lebih penting. Artinya berarti kalau itu ditempel ke sana, berarti kan dia tidak lebih penting dari yang lain kan. Iya, jadi masih belum jadi concern utama pemerintah kita ini ya. Iya. Berarti harapan Bapak apa nih dengan nanti mungkin terpilihnya pemimpin kita yang baru nih, mungkin harus ada departemen kebudayaan yang dikhususkan atau gimana? Paling tidak itu. Oke. Jadi Jadi Kementerian kita lihat Kebudayaan Kementerian gitu ya? Kebudayaan secara khusus, karena itu juga UNESCO selalu mengatakan kan, penelitian juga sama kan di sana kan, penelitian mengatakan sumbangsihnya kebudayaan terhadap kelangsungan berbangsa, UNESCO yang ngomong bukan saya, juga sangat-sangat penting, sehingga apa, kita bisa makin lama makin baik deh. Jadi jangan kayak budaya dikecilkan menjadi bagian dari ekonomi atau diakal-akali jadi bagian politik. Cara ngomong itu kan komunikasi yang baik menurut budaya kita, dipakai hanya untuk meyakinkan waktu mau nyoblos ya jangan deh gitu. Oke. Oke, nah terakhir, mungkin tadi Bapak bilang belum ada nih yang ke arah apa budaya secara mendalam nih dari ketiga paslon ini. Tapi kalau misalkan harus diomongin nih, siapa nih capres yang paling berkomitmen menghadirkan agenda pertahanan budaya? Belum saya lihat. Oke, belum ada ya? Belum saya lihat. Oke. Aku sudah dengar sih beberapa di running text. Ya. Yang si A ngomong gini, si B. Ya. Saya merasa itu masih terjebak hanya sebagai bagian ekonomi dan itu aja. Belum sampai mendalam gitu. Karena kalau bicara budaya kita harusnya ke depan tuh apa ya? Aku sebenarnya nggak mau ngomong lokal sih. Lokal, mandiri dan lestari. Lokal, mandiri dan lestari. Iya. Kita tuh harusnya bisa mandiri loh. Kita nggak perlu nyari tempat lain. Saya paling gampang begini. Ini sederhana, saya cerita mengenai Nasaruddin Hoya gitu ya. Saya ingat sekali. Malam hari, ya kan, terang bulan, dia di depan rumah, di jalanan, muter, ditanya sama tetangganya. Kamu ngapain? Kata dia bilang gini, aku nyari kunci katanya. Kunci apa? Kunci kamar. Loh kok kamu nyari di luar? Di kamar, di dalam rumah gelap. Di luar terang ada rembulan kan. Ketemu nggak kuncinya? Hilangnya di dalam kok. Kalau hilangnya di dalam rumah, cari di rumah. Jangan di luar, meskipun di luar tuh terang. Oh, oke, mendalam sekali ya. Coba Tribuners pasti bisa menafsirkan. Dia nyari itu, tapi dia di luar. Dia jangan lupa kuncinya hilangnya di dalam kok. Oke. Itu paling sederhana saya. Mari kita cari ke dalam, jangan cari. Oke, jangan cari di dalam karena jawabannya ada di dalam sebenarnya. Kalau misalnya emang gelap ya kita cari caranya biar terang gitu. Oke, thank you. Mantap. Nah, tadi kan kita udah panjang lebar nih. Terus tadi kayak saya sempat mention soal Bapak dokter pertahanan. Mungkin bisa diceritain lebih jauh kedua latar belakang Bapak nih sampai akhirnya concern di bidang budaya gitu.
Gini, saya itu dari kampung. Mhm. Hidup bersama-sama dengan masyarakat, di mana dia secara mandiri dia bisa survive, nggak butuh orang lain kasarnya gitu kan. Pertama itu, lalu saya juga sekolah di teknik, dan saya terus ngambil teknik, dan saya insinyur. Saya sempat ngambil bisnis juga. Oke. Saya sempat jadi Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia. Mantap. Saya juga pernah jadi Ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Skotlandia dan Irlandia Utara. Wah. Saya di ITB menemukan environment menurut saya yang luar biasa, di mana saya malah asik saya di kebudayaan. Oke. Meskipun saya sekolahnya lulus lah sampai selesai. Oke. Dan waktu di luar negeri juga sama, saya bikin Indonesian Evening dan segala macam. Lalu saya setelah lulus saya aktif di keinsinyuran, saya keliling Indonesia. Kok kita ini hanya mengikuti genderang orang lain ya? Yang saya pikirkan. Akhirnya saya agak berdalam, lebih-lebih ketika saat ini saya ngambil ilmu pertahanan, selalu cuma nggak pernah membahas mengenai pertahanan dari dalam hal kebudayaan, ketahanan budaya gitu gimana. Setelah saya pelajari sendiri, kalau itu kan beasiswa harus cepat lulus kan. Ternyata kita nggak punya itu betul-betul konsep bagaimana kita mempunyai ketahanan budaya. Kira-kira itu. Dan terus terang 6 bulan terakhir saya keliling Indonesia, saya cerita tadi, semakin yakin saya bahwa kita ini harus tidak hanya perhatikan, harus yakin bahwa kitalah yang bisa menyelamatkan Indonesia ke depan itu budaya. Contohnya apa? COVID. Iya. Nah, Udah bukti nyata. Udah nggak ngomong apa-apa saya. Bisa lihat sendiri kan. Apakah karena dokter kita pintar? Enggak juga. Pada waktu itu bingung kok. Pemerintah gamang juga, ya kan? Tapi yang menyelamatkan apa? Sama tetangga, yuk pasang makanan di sebelahnya. Iya. Yuk tadinya nggak pernah bertegur sapa di komplek di Jakarta, Kira mau tiba-tiba nggak mau berkenalan. gitu ya. Benar. Ketika itu menjadi satu kesatuan, di mana kita itu merasa dari satu senapis sebuah nanggungan, akhirnya kita bisa survive. Gitu, Ki. Jadi kalau latar belakang saya pendeknya kira-kira, kalau detailnya kita bisa diskusi. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, kan saya juga baca nih soal Tambah Tepas sedikit Bapak, ya, saya itu sebenarnya staf ahli di Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Wah, mantap. Mantap. Wah. Jadi saya masih di sana dan saya staf ahli untuk litbang dan standarisasi alutsista salah satunya. Oke. Tapi kenapa ke sana? Ya karena itu tadi. Oke. Nah, terakhir. Tapi bukan berarti nggak penting loh ya. Militer penting, militer juga penting. Ini jangan sampai terjadi konsentrasi cuma ini tapi ini nggak dibenahi gitu. Iya. Paham. Jadi harus seimbang ya semuanya ya. Kebayang nggak sekarang? Saya tak tambahin sedikit lagi ilustrasi. Lu nggak punya gotong royong. Tentara kita perang cuma berapa hari tahan? Jenderal Sudirman apa? Apa yang ditemukan jenderal? Ya dia lari ke masyarakat lah. Gotong royong itu yang menyelamatkan kita ketika zaman Belanda sampai sekarang. Iya, benar. Nggak bisa gitu pahlawan sendirian gitu ya. Nggak bisa. Gotong royong itu. Oke, terakhir mungkin buat Tribuners nih. Untuk mungkin pesan untuk mengembangkan kebudayaan yang tadi. Pertama gini, kalau saya pertama harus belajar ya. Harus tahu betul jati diri kita siapa. Setelah tahu itu, mulailah terutama anak muda ini melihat betul sisi baiknya di mana sih. Jangan cernak semua yang dari luar itu lebih baik. Karena jangan-jangan seperti Nasaruddin tadi, mencari kuncinya yang hilang di dalam rumah, nyarinya di luar. Karena di luar terang. Kan kita mudah gampang terbawa terang kan. Tapi kita harus melalui jalan-jalan gelap yang mungkin itu temu kunci kita. Walaupun susah. Tapi jangan lupa, kita susah nggak ada masalah. Kita punya gotong royong. Oke. Wis loh, percaya kamu nggak akan sendirian di sini. Anak-anak muda, ayo kita, meskipun gelap, mari kita cari sama-sama. Dan insya Allah kita bisa survive menjadi bangsa yang bisa kita banggakan cerita pada anak cucu kita nanti. Amin, mantap. Dengan kebudayaan kita bisa survive. Tidak survive ya. Kalau perlu kita malah nyanyi lebih daripada itu. Amin. Terima kasih, amin. Oke, sebenarnya masih banyak sih yang pengen saya tanyain ke Bapak, cuma karena kita dibatasi oleh waktu, sepertinya diskusi kita cuma sampai sini saja. Dan untuk itu saya, Geok Mengwan dan juga Pak Teguh, kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton diskusi kita. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.